Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Samira Nailatul Khaira dengan NIM 2514070060 dengan Bapak Pengampu mata kuliah Bapak Derisno MPD. Pada kali ini saya akan membuat video tentang pembahasan soal-soal geometri bangun ruang, kesejajaran dan kesebangunan, satuan pengukuran, waktu, jarak, kecepatan, dan debit, penyajian data, dan pemusatan data. Soal pertama adalah tentang bangun ruang, yaitu Lucky membuat kerangka berbentuk balok yang terbuat dari aluminium dengan ukuran 50 cm dikali 50 cm dikali 80 cm. Jika harga aluminium Rp4.000, biaya yang diperlukan untuk membeli aluminium adalah. Jadi diketahui balok berukuran panjang 50 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 80 cm. Ditanya berapa biaya yang diperlukan untuk membeli aluminium? Jawabannya dicari kelilingnya terlebih dahulu. 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Jadi 4 panjangnya 50, lebarnya 50, tingginya 80. Jadi hasilnya 180. Jadi 4 dikali 180 menjadi 720 cm. Diubah menjadi meter menjadi 7,2 meter. Karena harga 1 meter aluminium adalah Rp4.000, maka harga 7,2 meter adalah 7,2 meter dikali Rp4.000 menjadi Rp28.800. Jadi, biaya yang diperlukan untuk membeli aluminium adalah Rp28.800. Soal yang kedua, sebuah tugu berbentuk balok. Alasnya berupa persegi dengan ukuran 50 cm dikali 50 cm, sedangkan tinggi tugu 3 meter. Jika dicat dengan satu kaleng cat untuk 1 meter persegi, maka paling sedikit cat yang diperlukan adalah. Jadi, luas permukaan balok dengan panjang sama lebar sama dengan 50 cm, diubah menjadi meter menjadi 0,5 meter, tingginya sama dengan 3 meter. Ditanya, berapa sedikit cat yang diperlukan? Jawabannya, kita cari luasnya terlebih dahulu dengan rumus 2 dikali panjang lebar ditambah panjang tinggi ditambah lebar tinggi, sama dengan 2 dikali 0,5 dikali 0,5 ditambah 0,5 dikali 3 ditambah 0,5 dikali 3 menjadi 2 dikali 0,25 ditambah 1,5 ditambah 1,5 menjadi 2 dikali 3,25, yaitu 6,5 meter persegi. Untuk setiap 1 meter persegi dibutuhkan 1 kaleng cat. Dengan demikian dibutuhkan setidaknya 7 kaleng cat jika luasnya 6,5 meter persegi. Hal yang ketiga yaitu Toby membuat topi ulang tahun dari karton berbentuk kerucut dengan diameter alas 21 cm dan panjang garis pelukisnya 20 cm sebanyak 50 buah. Jika harga karton Rp80.000 setiap meter persegi, maka biaya minimal seluruhnya adalah. Jadi untuk membuat topi ulang tahun berbentuk kerucut dibutuhkan karton untuk mengisi selimutnya saja. Karena topi ulang tahun tidak memiliki alas, diketahui diameter sama dengan 21 cm, jadi jari sama dengan diameter per 2 sama dengan 21 per 2, S sama dengan 20 cm. Luas selimut topi ulang tahun itu adalah luas sama dengan Pi dikali R dikali S sama dengan 22 per 7 dikali 21 per 2 dikali 20 sama dengan 660 cm. Karena dibuat sebanyak 50 buah, maka luas total karton yang dibutuhkan adalah luas sama dengan 50 dikali 660 cm persegi sama dengan 33 cm persegi, diubah menjadi meter yaitu 3,3 meter persegi. Dengan demikian biaya minimal seluruhnya bila 1 meter persegi karton dijual Rp80.000, maka 3,3 dikali Rp80.000 menjadi Rp264.000. Soal yang keempat yaitu Owen memiliki kawat 9 meter. Untuk membuat limas dari kawat, alas limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 15 cm dan panjang rusuk tegaknya 19 cm. Jika seluruh kawat digunakan, maka panjang kawat tersisa. Jadi, keliling rusuk limas tersebut adalah 4 dikali 15 ditambah 4 dikali 19 sama dengan 4 dikali 15 ditambah 19 sama dengan 136 cm.
Kawat yang tersedia sepanjang 9 meter sama dengan 900 cm. Untuk itu, 900 dibagi 136 adalah 6, sisa 84. Jadi, sisa kawat yang tersedia adalah 84 cm. Yang kelima, tentang kesejajaran dan kesebangunan. Sebuah tiang bendera dan seorang siswa berdiri di tempat yang sama. Panjang bayangan siswa 1,2 meter dan tinggi siswa 1,6 meter. Jika panjang bayangan tiang 6 meter, tentukan tinggi tiang tersebut. Karena membentuk segitiga sebangun, jadi rumusnya yaitu tinggi tiang per bayangan tiang sama dengan tinggi siswa per bayangan siswa. Karena tinggi tiang belum diketahui, jadi tinggi tiang per 6 sama dengan 1,6 per 1,2. Tinggi tiang sama dengan 1,2 per 1,6 dikali 6 sama dengan 8 meter. Jadi, tinggi tiang sama dengan 8 meter. Baik, soal berikutnya adalah dua segitiga ABC dan PQR sebangun dengan perbandingan sisi 2:3. Jika luas segitiga ABC adalah 24 cm persegi, berapa luas segitiga PQR? Jadi, perbandingan sisi kuadrat sama dengan perbandingan luas. Rumusnya, luas PQR per luas ABC sama dengan sisi ABC per sisi PQR pangkat 2. Jadi, kita masukkan angkanya. Karena luas PQR belum diketahui, jadi 24 per luas PQR sama dengan 2/3 pangkat 2 sama dengan 4/9. Jadi, luas PQR sama dengan 24 dikali 9/4 sama dengan 6 kali 9 sama dengan 54 cm persegi. Jadi, luas segitiga PQR adalah 54 cm persegi. Soal berikutnya tentang satuan pengukuran. Anan memiliki tali sepanjang 20 meter, kemudian 29 desimeter dipotong untuk jemuran, sedangkan 510 cm untuk tali bendera. Berapa cm sisi tali Anan? Jadi, diketahui panjang tali 20 meter, tali yang dipotong 29 desimeter, untuk tali bendera 510 cm. Ditanya berapa cm sisa tali Anan? Jadi jawabannya kita cari 20 meter sama dengan 20 dikali 100 sama dengan 2000 cm panjang tali seluruhnya. 29 desimeter sama dengan 29 dikali 10 sama dengan 290 cm tali untuk jemuran. 510 cm tali untuk bendera. Jadi 2000 dikurang 290 ditambah 510 sama dengan 2000 dikurang 8000 sama dengan 1200 cm. Jadi sisa tali Anan sepanjang 1200 cm. Jadi soal berikutnya, jarak total yang harus ditempuh adalah 850 km. Pak Budi memperkirakan akan beristirahat setiap menempuh jarak 200.000 meter. Berapa kali minimal Pak Budi harus beristirahat di tengah perjalanan sebelum tiba di Surabaya? Jika istirahat terakhir dilakukan tepat saat tiba di tujuan, jadi kita cari konversi satuan jarak istirahat ke kilometernya terlebih dahulu. Jarak per istirahat 200.000 meter. Kita tahu bahwa 1 kilometer adalah 1000 meter. Jadi jarak per istirahat dalam kilometer ialah 200.000 meter dibagi 1000 meter sama dengan 200 km. Hitung jumlah segmen perjalanan atau istirahatnya. Jarak total 850 km. Jumlah segmen jarak total per jarak per istirahat sama dengan 850 km per 200 km sama dengan 4,25 segmen. Nah, jadi mereka melakukan 4 kali perjalanan penuh 200 km dan perjalanan terakhir hanya 0,2 segmen atau 50 km yang berakhir tepat di Surabaya, istirahat terakhir. Jadi, Pak Budi beristirahat setelah menempuh 200 km istirahat pertama, 400 km istirahat kedua, 600 km istirahat ketiga, 800 km istirahat keempat, dan tiba di 850 km istirahat atau tujuan kelima. Berarti Pak Budi minimal harus 4 kali beristirahat di tengah perjalanan. Istirahat kelima adalah saat tiba di tujuan. Soal berikutnya tentang waktu, jarak, kecepatan, dan debit. Sebuah truk mengangkut material sepanjang 120 km dari pabrik ke lokasi proyek. Truk tersebut berangkat pukul 7 pagi dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Di tengah perjalanan, truk bertemu dengan truk lain
yang datang dari arah berlawanan. Jika truk kedua berangkat pukul 8 pagi dan kecepatannya 60 km per jam, pukul berapa kedua truk tersebut berpapasan? Jadi, yang pertama kita hitung jarak tempuh truk 1 sebelum truk 2 berangkat. Truk 1 berangkat pukul 7, truk 2 pukul 8. Truk 1 berjalan 1 jam sebelum truk 2. Rumusnya, jarak truk 1 sama dengan kecepatan truk 1 dikali waktu. Nah, kecepatan truk 1 40 km per jam, waktu 1 jam. Jadi kita kalikan 40 km per jam dikali 1 jam sama dengan 40 km per jam. Hitung sisa jarak. Rumusnya, sisa jarak total dikurang jarak truk 1. Jadi, jarak total 120 km. Jarak truk 1 40 km. Jadi, 120 km dikurang 40 km sama dengan 80 km. Lalu, kita hitung kecepatan gabungan relatif. Karena perlawanan arah, maka rumusnya kecepatan gabungan sama dengan kecepatan truk 1 ditambah kecepatan truk 2. Jadi 40 km per jam ditambah 60 km per jam sama dengan 100 km per jam. Nah, lalu kita hitung waktu bertemu setelah truk 2 berangkat. Rumusnya waktu sama dengan sisa jarak per kecepatan gabungan. Sisa jaraknya 80 km, kecepatan gabungnya 100 km per jam. Jadi 80 km per 100 km per jam sama dengan 0,8 jam. 0,8 jam sama dengan 0,8 dikali 60 menit karena 1 jam 60 menit. Jadi 48 menit. Pukul berapa mereka berpapasan? Jam 8 ditambah 45 menit sama dengan pukul 8 lewat 45 WIB. Jadi mereka berpapasan pada pukul 8 lewat 45. Soal berikutnya, pada pukul 5 WIB, Pak Tani mulai mengendarai sepeda motornya dari rumah menuju kota A yang berjarak 120 km untuk membeli pupuk. Di tengah jalan pada pukul 5 lewat 45 WIB, ia berhenti di sebuah warung untuk sarapan selama 30 menit. Setelah sarapan, ia melanjutkan perjalanan dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan tiba di toko pupuk di kota A tepat pada pukul 7.30 WIB. Berapakah kecepatan rata-rata sepeda motor Pak Tani dari awal keberangkatan hingga tiba di toko pupuk termasuk waktu istirahat? Jika dihitung sebagai kecepatan total perjalanan, jadi diketahui total jarak 120 km, waktu berangkat pukul 5 WIB, waktu tiba pukul lewat 30 WIB. Durasi total waktu dari berangkat sampai tiba adalah pukul 7.30 dikurang pukul 5 sama dengan 2 jam 30 menit atau 2,5 jam. Ditanya berapa kecepatan rata-rata total perjalanan, jadi rumusnya K sama dengan J per W. J-nya 120 km, W-nya 2,5 jam. Jadi 120 km per 2, jam sama dengan 48 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata sepeda motor Tani termasuk waktu istirahat adalah 48 km per jam. Soal berikutnya tentang penyajian data. Sekolah melakukan pendataan terhadap kegiatan paling disenangi siswa setelah pulang sekolah seperti pada diagram berikut. Jika banyak siswa yang didata 1.800 anak, maka siswa yang sedang bermain bersama teman adalah seperti gambar di bawah. Olahraga 60 derajat, menyelam 60 derajat, menonton TV 70 derajat, membaca 50 derajat, berkebun 40 derajat. Dan pertanyaannya berapa siswa yang senang bermain bersama temannya? Jadi dari diagram lingkaran di atas, sudut pusat lingkaran untuk bermain bersama teman 360 derajat karena satu lingkaran itu sama dengan 360 derajat. Jadi 360 derajat dikurang 60 derajat ditambah 60 derajat ditambah 70 derajat ditambah 50 derajat ditambah 40 derajat, jadi yaitu 80 derajat. Banyak anak yang senang bersama teman 80 derajat per 360 derajat dikali 1800
Jadi 2/9 dikali 1.800 sama dengan 400. Jadi banyak siswa yang senang bermain bersama teman adalah 400 anak. Soal berikutnya, hasil panen padi suatu daerah selama 55 tahun tergambar pada diagram berikut. Jika total hasil panen selama 5 tahun 190 ton, besar panen pada tahun 2014 adalah. Jadi, dari grafik kita peroleh data hasil panen sebagai berikut. 2011 40, 2012 30, 2013 45, 2014 belum diketahui, 2015 25. Total yang ada di grafik adalah kita tambahkan 40 ditambah 30 ditambah 45. Karena 2014 belum diketahui, jadi kita buat X. Terus kita tambah 25 sama dengan 140. Jumlah hasil panen adalah 190, sehingga panen tahun 2014 adalah 190 dikurang 140 sama dengan 50. Jadi hasil panen tahun 2014 adalah 50. Soal berikutnya tentang pemusatan data. Tabel nilai ulangan matematika kelas 8A. Seperti gambar berikut. Nilai 60 frekuensinya 4, 70 frekuensinya 2, 80 frekuensinya belum diketahui, frekuensinya 2. Jika rata-rata nilai ulangan kelas adalah 76, tentukan banyak siswa yang belum diketahui yang mendapatkan nilai 80. Jadi kita cari dengan rumus sigma frekuensi dikali X per sigma frekuensi. Jadi 76 sama dengan 60 dikali 4 ditambah 70 dikali 2 ditambah 80 dikali P karena belum diketahui. Lalu ditambah 90 dikali 2 ditambah 100 dikali 1 per 4 ditambah 2 ditambah P ditambah 2 ditambah 1. Jadi 76 sama dengan 240 ditambah 140 ditambah 80 P ditambah 180 ditambah 100 per 9 ditambah P. 76 sama dengan 60 ditambah 80 P per 9 ditambah P. 76 dalam kurung 9 ditambah P sama dengan 660 ditambah 80 P. 684 ditambah 76 P sama dengan 660 ditambah 80 P. 80 P kita kurang dengan 76 P sama dengan 684 dikurang 660. Jadi 4 P sama dengan 24 sama dengan 6. Jadi ada 6 siswa yang mendapatkan nilai 80. Soal yang terakhir, kita tentukan modul dari data berat badan siswa berikut. Berat badan 40 sampai 44 frekuensinya 4, 45 sampai 49 8, 50 dikurang 54 12, 55 dikurang 59 6, 60 dikurang 64 frekuensinya 3. Jadi kita cari modusnya. Jadi frekuensi tertinggi adalah 12 yang terletak pada kelas 50 sampai 54. Kita cari nilai komponennya terlebih dahulu. L sama dengan 50 dikurang 0,5 sama dengan 9,5. D1 sama dengan 12 dikurang 8 sama dengan 4. D2 12 dikurang 6 sama dengan 6. P-nya 5 dihitung dari 40, 41, 42, 43 dan 44. Hitung modusnya 49,5 ditambah 4 per 4 ditambah 6 dikali 5. 49,5 ditambah 4 per 10 dikali 5. 49,5 ditambah 2 jadi 51,5. Jadi modusnya adalah 51,5.